Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Bustanul dan juga Mas Faisal. Mas Faisal, tadi disampaikan oleh Pak Bustanul bahwa ini kemungkinan Bulog ini akan ada di bawah BPN. Nah, Anda apakah sepakat dengan kemungkinan ini, wacana ini, dan nanti seperti apa? Apakah kewenangannya akan tumpang tindih ketika nanti Bulog ada di bawah BPN, Mas Faisal? Saya rasa tergantung bagaimana pembagian tugas dan kewenangan antara kalau nanti badan pangannya dengan di bawahnya Bulog kan. Kalau Bulog kan memang selama ini lebih ke operasional, ya kan. Kalau badan pangan semestinya bukan lebih ke operasional, tapi lebih sifatnya lebih strategik, menjalankan juga fungsi koordinasi itu tadi di bidang pangan ya. Jadi semestinya ya idealnya itu tidak ada tumpang tindih begitu. Artinya memang Anda sepakat kalau misalnya Bulog di bawah BPN begitu? Masih bisa, saya pikir masih masuk akal. Oke, baik. Pak Bustanul, tadi Anda mengatakan ini semacam semangat kedua begitu ya. Di tahun 2018 sempat itu semangat pertama tapi tertunda. Apa yang membuat pemerintah yakin bahwa semangat kedua ini bisa terrealisasi untuk terbentuknya BPN ini? Karena kan di semangat pertama banyak yang belum tanda tangan untuk kementerian lembaganya begitu Pak? Saya ubah deh semangat ketiga. Karena semangat pertama tahun 2014 dulu awal-awal atau akhir-akhir zaman Pak SBY itu kita sudah ikut mendorong, termasuk saya ikut mendorong, sudah bikin draft Perpres supaya Pak SBY ada tinggalan lah bahwa mendirikan badan pangan seperti itu. Tidak terjadi. Awal Pak Jokowi juga didorong, tidak terjadi sampai nggak lelah-lelah teman-teman di Perhepi, saya wakil ketua umum Perhepi ya, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Tahun 2018 sudah matang menurut kita, sudah dibahas belasan kali, jadi belasan kali dari draft itu. Tapi mandek karena memang kira-kira dengan konsep seperti itu masih ada tumpang tindih. Jadi ada beberapa kementerian yang seakan-akan diambil kewenangannya. Sehingga mandek, oke dilupakan, konon ada yang lapor presiden, udah nanti aja gitu. Dan setelah itu, sekarang semangat berikutnya lagi, menurut saya memang momentum. Sepertinya tidak ada tarik-menarik lagi, mudah-mudahan ya memang bisa smooth. Tapi namanya juga dinamika kebijakan, Bung Andra ya, pasti akan ada yang merasa dirugikan, merasa dirugikan, itu khas dari sebuah keputusan kebijakan. Sehingga apapun finalisasi dari konsep draft Perpres ini, setidaknya minimizing the cost gitu ya, kalau boleh disebutkan demikian. Ada sampai usulan tuh kira-kira mengembalikan Bulog menjadi badan urusan logistik lagi, itu kan nyaris tidak mungkin. Ya. Karena seakan-akan memudah roda kembali ke belakang 22 tahun, nggak mungkin itu. Sehingga kita harus maju, dibentuklah regulator. Ingat, kita harus memisahkan antara regulator dan operator. Kalau satu badan, satu body, dia bisa selingkuh. Kalau selingkuh tidak governance. Kalau tidak governance, dimanfaatkan untuk kepentingan rent seeking atau politisasi dan seterusnya. Dan semangat kedua ini memang sekali lagi, kalau damagingnya atau analisis strategiknya dia makin sedikit, biaya sosial politiknya jika boleh demikian mengkategorikannya, saya pikir Perpresnya akan smooth ya. Dan nanti finalisasi tentu tergantung. Ya, ini menarik nih tadi Pak. Benar dari DPR, dari wakil rakyat kita juga sudah mendorong hal yang sama. Jadi bukan akademisi saja yang teriak, tapi sudah lembaga politik juga ikut mendorong itu. Apakah ekspektasinya terlalu tinggi? Mungkin saja. Tapi namanya juga lembaga birokrasi, pasti nanti ada top and down. Mungkin kita perlu pikirkan, lalu dari lembaga mana badan ini diambil? Apakah sebagian dari lembaga A, lembaga B? Banyak opsinya. Salah satunya dari Badan Ketahanan Pangan yang selama ini ada di bawah Kementerian Pertanian. Tapi tentu saja harus berubah dong. Mungkin mix ya antara beberapa mungkin petinggi Bulog yang masih mau menerima gaji PNS ini. Iya PNS ya. Pak Bustanul, untuk Badan Ketahanan Pangan tadi seperti apa nanti? Apakah akan dihilangkan atau akan tetap Pak? Saya kurang paham. Kemungkinan memang ditransform dari situ. Tapi saya sebatas membahas rambu-rambu dan konsepnya.
Karena selama ini beberapa kewenangan yang saya sebutkan 12 tadi memang sudah dilaksanakan oleh BKP, tapi BKP lapornya ke Menteri Pertanian. Kan? Nah, apakah nanti BKP ini lapor langsung ke Presiden dengan anggarannya melalui Kementerian Perekonomian, mungkin bisa lebih simpel. Sehingga dia kalau dari Menteri Pertanian kan nggak mungkin bisa mengkoordinasi atau sulit karena selevel mengkoordinasi urusan gizi, urusan kesehatan. Karena pangan yang kita masuk, kita ingat masih ada kewajiban untuk menurunkan stunting anak-anak yang kurang gizi ya. Kalau memang dia langsung bertanggung jawab Presiden, saya pikir bisa lebih leluasa. Ya kira-kira seperti itu Mas, semangatnya itu semangat menuju ke depan, tidak memutar roda ke belakang, tapi going forward gitu. Tantangan ke depan bukan tantangan 20 tahun yang lalu, itu akan lebih ke depan, misalnya bagaimana 4.0, bagaimana digitalisasi dari marketing, bagaimana menangkap peluang-peluang oleh milenial yang gitu-gitu. Jadi ini lebih futuristik menurut saya. Oke, baik. Tadi menarik Pak Bustanul mengatakan mungkin ada lembaga atau kementerian yang dirugikan dengan adanya BPN ini. Kalau pendapat dari Mas Faisal sendiri seperti apa? Ada nggak sih yang bakal rugi begitu ketika BPN ini terbentuk? Ya, saya rasa tergantung bagaimana cara pandang ya. Karena begini misalnya, Kementan selama ini realnya yang kita hadapi, terutama salah satu yang krusial kan untuk pangan adalah permasalahan kesimpang siuran data, ya, data pangan yang seringkali sangat berbeda-beda, dan yang seringkali terjadi misalnya data produksi pangan yang dikeluarkan oleh Kementan misalnya seringkali lebih tinggi dari kebanyakan versi yang lain. Nah, jadi karena dan ini yang seringkali dipertanyakan ya. Lalu yang kedua, di sisi yang lain Kementerian Perdagangan punya KPI, punya tugas untuk stabilisasi harga. Ya, jadi seberapapun produksinya, tapi kalau harga di tingkat konsumen itu ternyata lebih tinggi, nah ini wewenang dari Kementerian Perdagangan. Nah, seringkali kepentingan yang antara satu dengan yang lain ini tidak sejalan. Nah, sehingga seringkali tidak ada kata sepakat di situ. Nah, ini pentingnya, makanya yang perlu dibenahi juga satu, koordinasi jelas, yang kedua kan basisnya adalah data. Nah, jadi harus ada kesepakatan tentang data mana sebetulnya yang dijadikan acuan begitu. Dan ini akan lebih kompleks lagi ketika kita mengetahui misalnya dalam urusan suplai beras misalnya, ya, untuk penertiban atau penyesuaian data untuk beras misalnya, kita tahu Bulog saja tidak cukup karena Bulog itu hanya menguasai kurang dari 20% cadangan beras ya di tanah air ini. Jadi Mas sebagian Faisal besar itu adalah swasta. Nah, Mas bagaimana Faisal kemudian meng-create data yang akurat dengan melihat juga cadangan yang dipegang oleh swasta ini. Luar Bulog, ya. Oke, Mas Faisal, tadi Anda mengatakan ini memang di antara lembaga dan juga kementerian ini ada kepentingan yang berbeda begitu. Apakah kepentingan ini yang membuat mungkin tadi yang disampaikan semangat kedua ini menjadi tertunda dan menjadi tantangan tersendiri untuk merealisasikan semangat ketiga ini begitu, kata Pak Bustamil tadi? Iya, saya rasa itu tetap akan menjadi tantangan sampai dengan sekarang, sampai yang ketiga ini ya, karena itu tadi, karena kalau tidak ada yang menjembatani ya, antara kepentingan yang tidak selalu berbeda sebetulnya, tapi seringkali kita dapatkan ini memang berbeda. Nah, ini kalau tidak ada yang menjembatani kan ini tidak akan selesai, dan buktinya juga sampai sekarang juga masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi kan. Nah, jadi kita harapkan makanya nanti dengan dibentuknya badan pangan ini nanti bisa paling tidak mengatasi sebagian daripada sulitnya koordinasi di antara berbagai macam institusi yang terkait dengan permasalahan pangan ini. Oke, baik. Saya minta closing statement dari Pak Bustanul. Kira-kira cara untuk atau strategi dari pemerintah untuk bisa menjembatani tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Faisal antara beberapa kepentingan ini sehingga paling tidak bisa diminimalisir dan akhirnya bisa terbentuklah BPN ini, Pak? BPN perlu dipimpin oleh orang yang berwibawa, mengerti substansi, kemudian luas dan hubungan kepada beberapa kementerian baik. Itu kriteria dulu ya. Sedikit jawaban ke komentar mengenai data, Mas Faisal. Saya berbicara atas nama Ketua Forum Masyarakat Statistik. Kami bekerja keras 3 tahun, akhirnya Kementan setuju
untuk menggunakan data BPS. Wah, itu luar biasa perjuangannya. Jadi untuk beras dulu, kita sudah satu data, tapi kalau prediksinya, Mas Faisal, memang bisa berbeda. Tapi kalau publish data yang diakui adalah data publikasi BPS, karena kita sudah mengubah metodologi dari biasanya I estimate menjadi lebih objektif measurement, karena menggunakan data satelit. Data satelit dipotret dengan kamera, dengan handphone Android dikunci, kemudian dikirim ke server, diolah dan seterusnya. Jadi yang seperti itu insya Allah objektivitasnya dapat. Tapi yang belum dapat prediksinya, proyeksinya masih berbeda-beda. Tapi kalau yang publish, yang terakhir tentu saja per Maret ini yang sudah publish itu semua mengakui. Nah, yang kedua yang belum adalah estimasi stok, Bung Faisal. Estimasi stok itu Kementerian Pertanian punya, kemudian Bulog juga punya, Kemendak juga punya. Tapi memang seperti itu. Tapi itu fine, menurut saya dinamika birokrasi. Dan nanti pertanyaannya Bung Andra tadi, bagaimana caranya untuk kira-kira mengarah ke sana? Kalau menurut saya ya, mungkin saya terlalu naif ya sebagai akademisi. Kalau menurut saya sepanjang visinya ke depan mengubah Indonesia menjadi lebih baik, saya yakin semua akan mengubah, akan prospektif melihat ke depan lah. Yang kemarin udahlah, gitu kan, masa nggak capek-capek itu ya. Kita lihat ke depan karena tantangan di depan mata juga makin banyak, apalagi kita belum bahas nih, kayaknya perlu bahas tempat lain. Hari ini kalau Anda lihat indeksnya FAO itu harga pangan makin naik loh. Jadi ancaman krisis pangan yang sudah setahun yang lalu diperingatkan baru mulai muncul sekarang, 10 bulan harga nggak berubah, naik terus semua komoditas pangan. Jadi menurut saya tantangan seperti ini harus dijawab, karena apakah bisa diselesaikan dengan persoalan domestik? Bukan, tetapi dengan diplomasi, dengan melihat peluang bahwa dunia internasional ini juga menjadi tujuan ekspor kita, tentang sawit dan seterusnya. Jadi Pak Bustamul, platformnya harus berubah, Mas Bung Andra. Kalau berubah seperti itu, saya masih optimis ke depan akan lebih baik. Baik, Pak Bustamul, terima kasih banyak. Dan saya minta tanggapan terakhir dari Mas Faisal. Singkat saja, Mas Faisal, kira-kira masukan Anda, saran Anda kepada pemerintah agar lembaga ED atau BPN ini bisa efektif dan justru tidak menjadi beban untuk kebijakan mengambil keputusan kebijakan pangan ini. Ya, menambahkan tadi Pak Bustamul mengatakan bahwa mesti dipimpin orang yang tepat, punya kapasitas. Artinya the right man ya, the man behind the gun itu menentukan, tapi bukan hanya the man pimpinannya juga, tapi lembaganya, institusinya itu sendiri. Ini adalah institusi baru ya. Kalau Bulog dia tahu masalah operasional, tapi ada kapasitas-kapasitas yang harus diisi ya, dari sisi secara substansif, koordinasi ya, dan juga masalah ini SDM dan sebagainya. Yang saya rasa ada ranah yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpinnya, tapi juga institusinya sendiri juga harus solid, saya rasa. Oke, baik, terima kasih Mas Faisal dan juga Pak Bustanul sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.